baby told me with a sigh, saying words that came across as a doubt. Ini temanya apa, Mas? Temanya lukisan ini ceritanya kaligrafi kontemporer. Untuk temanya ya. Tekniknya apa? Untuk tekniknya saya pakai teknik campur. Ini banyak teknik seperti teknik akuarel, teknik plakat, semuanya saya olah jadi satu, akhirnya ya hasilnya kayak gini. Teknik blok juga ada ini. Apa makna lukisannya, Mas? Makna lukisan ini jadi kan inspirasinya dari salah satu makalah satu ulama ya. Jadi ini sebenarnya itu bukan dari Quran ataupun hadis, tidak, tapi ini kata-kata mutiara. Cuma dibuat dalam bahasa Arab. Nah, jadi ceritanya ini kalau kita baca ya, ini ilahi mangkanat mahasinuhu masawiyah pakai falatakunu masawiyah. Jadi kamu pasti banyak yang sudah dengar di story. Jadi manusia itu siapa? Manusia adalah orang yang ketika baik saja dia dianggap buruk. Nah, apalagi ketika dia buruk, nah, pasti dia akan dianggap lebih buruk. Nah, makanya ini saya visualkan di sini dengan mata yang selalu memandang sebelah mata kepada orang lain. Ini juga mulut yang tidak enak dipandang. Ceritanya seperti itu. Ini saya konsep dengan eksekusi kaligrafi kontemporer. Nih, garis besarnya di situ ya. Makanya kenapa ini Masawiyah saya besarkan di sini. Nah, itu karena manusia itu pasti akan lebih mudah menilai dengan kesalahannya. Maksudnya melihat kesalahan orang lain itu sangat mudah. Yaitu manusia itu ya ini intinya ini adalah representasi dari pandangan manusia ketika melihat manusia yang lain. Mas, lebih suka melukis di dalam atau di luar? Maksudnya di dalam ruangan atau di luar ruangan? Oh ya. Ini pertanyaan agak unik. Kalau kenyamanan melukis ya, kenyamanan lukis itu masih lebih nyaman di luar ruangan. Ya, tapi tantangannya di luar ruangan pasti banyak orang-orang yang rame kan. Ya, jadi kalau pelukis itu lebih nyaman di tempat yang terbuka, tapi di situ sepi orang. Misalnya di alam atau di tempat yang terbuka kayak gini tapi tertutup di luarnya. Misal di kebonan dan kawan-kawan. Apa pendapat Masnya tentang seni digital dan tradisional? Seni digital dan tradisional. Oke, jadi kalau digital itu arahnya lebih kita harus menyiapkan alat-alatnya dulu. Kan kalau digital pasti daya dukung dari alat itu kan utamanya kan itu. Kan kalau tradisional kita bisa pakai apa aja yang nggak terpakai. Kalau hari ini ya anak-anak muda itu lebih banyak ke arah seni digital. Makanya kalau seniman kelas misalnya kelasnya udah seusia saya itu kalau nggak main digital juga ya akan kalah sama generasi selanjutnya. Kita harus mau nggak mau belajar digital gitu. Apakah pernah melakukan kolaborasi dengan apa ini? dengan seniman lain? Sering. Kita ngadain pameran juga sering, ngadain workshop sering, terus ngejuri bareng lomba sering. Itu kan juga dari kolaborasi juga. Bagaimana cara Anda mengembangkan gaya atau ciri khas melukis Anda? Oh ya, nah ini sebenarnya pertanyaan yang paling menyedihkan buat para seniman, karena ini sebenarnya kan kita gambar kayak gini tuh patokannya kan ya pasti inspirasinya kita ngelihat karya orang lain. Nah, untuk masalah ciri khas itu
itu sebenarnya nggak semua orang punya ciri khas ya. Jadi semua pasti harus perlu proses yang panjang untuk menemukan ciri khas itu. Apa pencapaian paling membanggakan? Pencapaian yang paling membanggakan ya kayak dari karya saya bisa ini bisa ikut lomba, terus dari lomba itu kan ada sertifikat kan. Nah itu ada rekam jejak, sehingga kita nanti, saya dulu nanti bisa kalian tiru kalau kalian punya ini jiwa keseni. Jadi dari beberapa lomba yang saya menangkan itu bisa dengan mudah kita nyari kampus buat kuliah, bahkan kita bisa diundang secara langsung, nah, gitu. Dan kita bisa kemana-mana itu dibiayai dari karya seni itu, dan kita bisa dapat project dari mana aja. Misalnya kayak yang baru kemarin tuh termasuk menurut saya juga pencapaian di gedungnya siapa ini yang Sumberjo itu, gedung trending. Nah itu kemarin yang ngerjain saya, yang punyanya Happy Asmara itu juga ya lumayan. Dari situ akhirnya bisa ngangkat nama seniman.